Video ini hanya berupa opini dan pengalaman saya di Kalimantan. Tahun 2015 adalah tahun di mana manusia tidak bertanggung jawab, berpesta dengan membakar hutan di mana-mana. Kebakaran hutan rentan terjadi terutama di Sumatera, Riau, dan Kalimantan. Penyebab kebakaran hutan itu 99%-nya karena hutan dan lahan gambut itu sendiri. Menurut Soekardi dan Hidayat, tahun 1988 di Kalimantan Tengah, luas lahan gambut diperkirakan sekitar 2.162.000 hektar. Sedangkan luas perairan umum di Kalimantan Tengah tercatat sekitar 2.267.800 hektar yang terdiri dari danau yang seluas 132.800 hektar, sungai seluas 323.500 hektar, dan rawa seluas 1.811.500 hektar menurut Kembarawati dan Lilia tahun 2009. Lahan gambut adalah jenis tanah yang terbentuk dari akumulasi sisa-sisa tumbuhan yang setengah busuk. Oleh sebab itu, kandungan bahan organiknya sangat tinggi. Menurut situs web Pantau Gambut, lahan gambut itu sendiri berperan banyak dari menjaga perubahan iklim, mengurangi dampak banjir dan kemarau, habitat untuk perlindungan keanekaragaman hayati, hingga menunjang perekonomian masyarakat lokal. Cuman sekarang lagi terancam kebakaran. Karena lahan gambut itu mengandung bahan organik yang sangat tinggi, maka itu membuatnya sangat mudah terbakar. Saking mudahnya, api atau rokok bisa jadi pemicu kebakaran. Apinya bisa menyebar 4 meter ke dalam. Walaupun atasnya bisa dibilang aman-aman aja, tapi apinya masih menyala. Dan apinya bisa bertahan berbulan-bulan dan menyebar. Dua teori ini yang aku rangkum bisa saja fiktif dan bisa saja fakta. Teori pertama, faktor alam itu sendiri. Ini bisa saja terjadi dengan iklim global yang sangat panas, bisa jadi pemicu kebakaran. Ditambah daerahnya rentan musim kemarau yang membuat api itu menyebar. Teori kedua, manusia itu sendiri. Manusia adalah makhluk yang tidak mudah puas dengan hasilnya sendiri. Mereka ingin lebih, membuka lahan dengan cara dibakar. Tanpa mereka ketahui, mereka telah mengganggu ekosistem alam. Coba bayangkan, ini terjadi tiap tahunnya. Tahun 2015, 2,6 juta hektar hutan dan lahan hangus terbakar dalam waktu 4 bulan. Coba bayangkan, itu setara dengan 32 kali DKI Jakarta dan 4 kalinya Bali. Tahun 2019 masih terjadi kebakaran. Belum tentu pasti, tapi mungkin dari pegawai pemerintah, perusahaan, polisi, tentara, peneliti bisa terlibat. Inilah yang tak terbaca atau tertangkap dalam pola penegakan hukum yang terjadi sekarang untuk menangani kabut asap. Itu menurut opini saya. Akibatnya banyak. Members of the Indonesian army hand out face masks along a road on the island of Kalimantan. The area is amongst the country's hardest hit by severe smoke or haze from forest fires burning inland. On Saturday, the air quality was so bad that you could only see about 50 meters in front of you. Shops were closed and few people were out on the streets. Residents say they want the government to step in, and fast. The annual slash and burn method of quickly and cheaply clearing pulp and paper and palm oil fields creates toxic smoke that's polluted the air in northern Indonesia, Singapore, and parts of Malaysia. Officials in charge of putting out the fires say they're doing their best, but it seems little progress has been made. There are still about 180 hotspots in this province alone. On the island of Sumatra, a navigation ship has been stationed on a river to give people boat traffic information because low visibility means dangerous sailing conditions. Efforts to end seasonal fires have failed in the past due to a lack of policy coordination and legal wrangling that sometimes takes years to resolve. Pertanyaannya adalah, bisakah kita hentikan? Jawabannya
Tentu tidak. Tapi, kita bisa mencegahnya terjadi lagi. Dari website Databox, luas kebakaran hutan terus turun dari tahun ke tahun. Tapi, ini bisa saja naik. Bisa saja tahun depan bisa lebih buruk dari tahun 2015. Asalkan kita tidak lengah. Ini beberapa salah satu cara untuk mencegah kebakaran hutan. Yang pertama, mengawasi titik rawan kebakaran hutan. Dengan begitu, kita telah siaga untuk menghadapi tempat yang sering kebakaran hutan. Kedua, jangan bakar hutan apalagi di musim kemarau. Belum tentu pasti musim hujan dan belum tentu penanganannya dengan cepat. Jika melihat kebakaran hutan, secepatnya lapor ke petugas setempat. Untuk mencegah kebakaran lahan gambut, ada 3 istilah keren, yaitu 3R, atau dalam bahasa Indonesianya 3R, yaitu Reweeding, revegetation, revitalization of local livelihoods. terima kasih Google, Reweeding, adalah pembahasan kembali lahan gambut dengan sekat kanal, sumur bor, dan embung atau waduk buatan. Hal-hal ini tadi bisa digunakan dengan membasahkan lahan gambut tanpa membawa air dari kota. revegetation, Adalah penanaman ulang dengan pembibitan, penanaman, hingga pemeliharaan. revitalization of local livelihoods. Adalah revitalisasi sosial ekonomi yang membantu ekonomi masyarakat lokal dengan memberi bantuan ekonomi produktif, desa peduli gambut, sosialisasi, dan pelatihan. Itu beberapa cara yang mungkin efektif untuk mencegahnya. Itu saja untuk video kali ini. Jaga lahan gambut, jaga hutan kita. Jagalah alam kekayaan kita. Creativity, more like create your activity. Bye.